Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini terjadi pada tahun kesedihan yang amat mendalam. Seorang yang menjadi pendamping hidup semasa susah dia bahagiakan, gundah dia ceriakan. Ketika semua menjauh dia setia mendampingi. Ketika tiada yang percaya dia yang meyakini. Adapun seorang yang berdiri kokoh menahan segala cercaan, ancaman dan juga pukulan. Karenanya perjalanan ini terasa mudah. Keduanya meninggalkanku, terlebih yang maha cinta. Segala keagungan ada padanya. Dia yang menghidupkan lagi yang mematikan. Kekuasaan yang ada hanyalah kekuasaannya. Telah sekian lama tidak mengabariku. Gunta hati ini. Pada suatu malam, Muhammad sedang berbaring di dekat hijr Ismail. Tiba-tiba malaikat menghampirinya, membawanya ke dekat air terbaik dunia. Dibaringkan tubuhnya, dibelah dadanya, dikeluarkan isi hatinya. Kemudian Jibril dibawakan sebuah tamban yang terbuat dari emas. Di dalamnya berisikan hikmah, ma'rifah, dan iman yang sempurna. Setelahnya ditutupkan kembali dada Muhammad. Jibril mengajak Muhammad untuk menunggangi tunggangan terdahsyat. Tunggangan tersebut telah menunggunya. Ditatapnya dua makhluk yang berjalan mendekatinya. Seorang menghampirinya dengan sangat dekat hendak menaikinya. Ia pun meronta dengan sangat hebat. Jibril mendekat, diletakkan tangannya di atas tunggangan tersebut. Kemudian berkata, "Tidakkah kau merasa malu dengan perbuatanmu? Tidak ada seorang pun yang akan menaikiku kecuali Muhammad," balas si murah. "Demi Allah, tidak ada hamba Allah yang menaikimu sebelum Muhammad yang lebih mulia dari beliau." "Inilah Muhammad," jawab Jibril. Burak merasa malu hingga bercucuran keringatnya. Tidak lama setelahnya ia pun bisa tenang, sehingga Muhammad dapat menaikinya. Dimulainya perjalanan yang menyingkapkan segala tabir kehidupan. Pemilihan antara hikmah yang terwujud hidayah berjumpa dengan seorang wanita yang berhiaskan perhiasan semesta. Bertemunya dengan para nabi terdahulu. Sampai dengan bertemu yang kuasa, Allah, Tuhan sekalian alam. Isra Mi'raj, tersingkapnya segala tabir kehidupan. Jalanan pun telah dimulai. Burak dikendarai Muhammad yang didampingi oleh malaikat Jibril di sebelah kanannya, sedangkan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Mereka berisra dari Masjidil Haram hingga sampai ke Baitul Maqdis. Burak berjalan bagaikan kilat. Dalam perjalanan di suatu lembah, Muhammad bertemu dengan kafilah Banu Fulan. Ketika mereka melihat penampakan dari Burak, mereka gentar, unta-unta mereka berlarian. Kemudian Muhammad menuntunnya kembali. Mereka melanjutkan kembali perjalanan. Sampainya di Najran, Rasulullah bertemu dengan kafilah Banu Fulan. Muhammad melihat suatu kaum yang sedang tidur. Di situ terdapat wadah air yang ditutupi oleh sesuatu. Kemudian Muhammad membuka tutupnya dan meminum airnya, dan ditutupkannya seperti sedia kala. Setelahnya mereka melanjutkan kembali perjalanan. Maka berjalanlah Muhammad dan Jibril hingga sampai pada belantara yang dipenuhi kebun kurma. Jibril berkata, "Turunlah dan salatnya." Maka Rasulullah pun turun dan melakukan salat. Lalu naik buraknya kembali. Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana engkau melakukan salat?" Rasul menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Tadi engkau salat di Thaibah, kota Madinah, dan kesitulah kelak engkau akan berhijrah." Burak berlari dengan cepat bagaikan kilat hingga sampailah mereka di suatu bukit. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan salatlah di sini." Maka Rasulullah pun melakukan salat. Setelahnya menaiki buraknya kembali. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau salat?" Rasul menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Tadi engkau salat di Bukit Tursina, di mana dahulu Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sampailah Rasulullah dan Jibril hingga ke suatu tempat yang tampak adanya istana dan bangunan-bangunan dari negeri
Syam. Jibril berkata, turunlah dan salatlah di sini. Maka Rasul pun turun dan melakukan salat. Dan Muhammad menaiki buraknya kembali. Lalu Jibril berkata, tahukah engkau di mana tadi engkau salat? Rasul menjawab, tidak. Jibril berkata, tadi engkau salat di Bethlehem. Di tempat itulah Nabi Isa dilahirkan. Mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Burak berlari dengan cepat bagaikan kilat, serta melangkahkan telapak kakinya sejauh pandangan mata. Hingga sampailah beliau di Baitul Maqdis. Muhammad menghentikan buraknya, lalu turun melaksanakan salat. Setelah urusannya selesai di Baitul Maqdis, kemudian Jibril membawa Muhammad ke langit dunia, hendak menuju ke Sidratul Muntaha, Mi'raj. Ketika mereka berjalan menuju ke Sidratul Muntaha, dalam perjalanan Rasulullah melihat jin Ifrit mengincar beliau sambil membawa api di tangannya. Rasul melihat pasti Ifrit berada di hadapannya. Jibril berkata kepada Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya, maka akan padam apinya dan dia akan jatuh tersungkur dengan wajahnya. Maka Rasul berkata, ajarkan aku wahai Jibril, aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang maha dermawan dan dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit dan dari keburukan yang naik ke langit, dari keburukan makhluk yang ada di bumi dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Setelah Muhammad mengucapkannya, Ifrit langsung tersungkur jatuh dan api yang dibawanya padam. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanan hingga sampai kepada suatu kaum yang sedang menanam benih. Dan pada saat itu pun benih yang ditanam langsung panen seketika. Setiap dipanen kembali tumbuh seperti semula, untuk dipanennya kembali dengan seketika. Rasul bertanya, wahai Jibril, apa yang berlaku ini? Jibril berkata, mereka adalah para mujahid di jalan Allah. Dilipat gandakan kebaikan mereka hingga 700 kali lipat. Apapun yang mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dan menganjarnya. Suatu tempat dalam perjalanan, Muhammad mendengar seorang wanita memanggil namanya, menyuruhnya untuk singgah. Muhammad, ya Muhammad, singgahlah Muhammad. Ya Muhammad, singgahlah. Muhammad tidak memperdulikannya dan meneruskan perjalanan. Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah itu? Dia selalu menyebut namaku dan menyuruhku untuk menyinggahi tempatnya. Dia seorang wanita tua renta, tetapi bersamanya seakan perhiasan dunia ada padanya. Jibril menjawab, itu adalah dunia. Umurnya sudah tua, dia sudah renta dan bungkuk. Tetapi bersamanya adalah tipu muslihat, seakan-akan itu kekal selamanya. Hingga sampailah mereka ke langit pertama. Jibril meminta untuk dibukakannya pintu langit. Ditanyakan oleh penjaga langit, siapa ini? Jibril jawabnya. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Muhammad, jawab Jibril. Apakah dia telah diutus? Jibril menjawab lagi, ya. Selamat datang, dia sebaik-baiknya orang yang datang. Jibril lalu membuka pintu langit. Begitu Muhammad masuk, ternyata Adam ada di sana. Jibril berkata, ini bapakmu, Adam. Ucapkan salam padanya. Kemudian Muhammad mengucapkan salam dan dijawab salamnya oleh Adam. Kemudian Adam berkata, selamat datang anak yang salih dan nabi yang salih. Muhammad kemudian naik ke langit kedua. Jibril minta dibukakan pintunya. Siapa ini? Ditanyakan padanya. Jibril, siapa orang yang bersamamu? Muhammad. Apa dia telah diutus? Ya. Selamat datang,
dia sebaik-baiknya orang yang datang. Lalu Jibril membuka pintu. Begitu Muhammad masuk, ternyata di sana ada Yahya dan Isa. Mereka berdua satu keponakan. Jibril berkata, "Ini Yahya dan Isa. Ucapkan salam pada mereka." Muhammad mengucapkan salam. Mereka menjawab salam Muhammad, lalu berkata, "Selamat datang saudara yang solih dan nabi yang solih." Selanjutnya Muhammad dinaikkan ke langit ketiga. Jibril minta dibukakan pintunya. Ditanyakan, "Siapa ini?" Jibril, "Siapa yang bersamamu?" Muhammad, "Apakah dia telah diutus?" "Ya, selamat datang. Dia sebaik-baiknya orang yang datang." Dia membukakan pintunya. Ketika Muhammad masuk, ternyata di sana ada Yusuf. Jibril berkata, "Ini Yusuf. Ucapkan salam padanya." "Aku mengucapkan salam padanya." Yusuf menjawab salamku kemudian berkata, "Selamat datang saudara yang solih dan nabi yang solih." Setelah itu Muhammad dinaikkan sampai ke langit. Jibril minta dibukakan pintunya. Ditanyakan, "Siapa ini?" Jibril, "Siapa yang bersamamu?" Muhammad, "Apakah dia telah diutus?" "Ya," jawabnya. Diucapkan, "Selamat datang, dia sebaik-baiknya orang yang datang." Jibril membukakan pintu. Begitu Muhammad masuk, ternyata di sana ada Idris. "Ini Idris," kata Jibril. "Ucapkan salam padanya." Aku mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia membalasnya. Idris kemudian berkata, "Selamat datang saudara yang solih dan nabi yang solih." Muhammad kemudian dinaikkan hingga sampai ke langit kelima. Jibril minta dibukakan pintunya. Ditanyakan, "Siapa ini?" Jibril. Ditanyakan, "Siapa yang bersamamu?" Muhammad. Ditanyakan, "Apakah dia sudah diutus?" "Ya, selamat datang. Dia sebaik-baiknya orang yang datang." Begitu Muhammad masuk, ternyata di sana ada Harun. Jibril berkata, "Ini Harun. Ucapkan salam padanya." Aku mengucapkan salam padanya. Kemudian dia membalas salamnya. Harun berkata, "Selamat datang saudara yang solih dan nabi yang solih." Muhammad dinaikkan hingga sampai ke langit keenam. Jibril minta dibukakan pintunya. Ditanyakan, "Siapa ini?" Jibril, "Siapa yang bersamamu?" Muhammad. Ditanyakan, "Apakah dia sudah diutus?" "Ya." Lalu dikatakan, "Selamat datang, dia sebaik-baiknya orang yang datang." Manakala Muhammad masuk, ternyata di sana terdapat Musa. Jibril berkata, "Ini Musa. Ucapkan salam kepadanya." Muhammad mengucapkan salam kepadanya. Musa kemudian menjawab salamnya. Kemudian dia berkata, "Selamat datang saudara yang solih dan nabi yang solih." Ketika Muhammad hendak melanjutkan perjalanan dan melewati Musa, Musa menangis. Ditanyakan kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Musa menjawab, "Aku menangis karena anak muda yang diutus setelahku. Ternyata umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku." Muhammad dinaikkan ke langit ketujuh. Jibril minta dibukakan pintunya. Ditanyakan, "Siapa ini?" Jibril, "Siapa orang yang bersamamu?" Muhammad, "Apakah dia sudah diutus?" "Ya, selamat datang, dia sebaik-baiknya orang yang datang." Begitu Muhammad masuk, ternyata di sana ada Ibrahim. Jibril berkata, "Ini bapakmu, Ibrahim. Ucapkan salam kepadanya." Aku mengucapkan salam kepadanya. Ibrahim menjawab salamku. Kemudian beliau berkata, "Selamat datang anak yang solih dan nabi yang solih." Setelah itu Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha. Buahnya seperti tempean yang besar dan daunnya seperti telinga gajah. Jibril berkata, "Ini Sidratul Muntaha. Di sana terdapat 4 sungai, 2 sungai di luar dan 2 lainnya di dalam." Muhammad bertanya, "Apa 2 sungai ini Jibril?" Jibril menjawab, 2 sungai yang di dalamnya itu 2 sungai surga. Sedangkan 2 sungai di luar yaitu Nil dan Yufrat. Kemudian Muhammad diangkat ke Baitul Maqmur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke sana. Selanjutnya Muhammad dibawakan gelas berisi khamar, gelas berisi susu, dan gelas
berisi madu. Muhammad mengambil gelas berisi susu. Jibril berkata, "Ia kesucian yang dipilih oleh engkau dan umatmu." Kemudian Muhammad melanjutkan perjalanan hanya seorang diri, berjumpa dengan Rabb yang agung, pencipta segala alam, penguasa sekalian alam. Setelah semuanya selesai, Muhammad pulang, lalu bertemu dengan Musa. Musa berkata, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Muhammad menjawab, "Aku diperintahkan salat 50 waktu setiap hari." Musa berkata, "Umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat 50 waktu setiap hari. Sungguh, demi Allah, aku telah melatih orang-orang sebelummu dari kalangan Bani Israel dengan keras. Kembalilah pada Tuhanmu, lalu mintalah keringanan untuk umatmu." Muhammad kembali kepada Tuhannya. Lalu Allah mengurangi 10 kali untuk Muhammad. Muhammad kembali menemui Musa. Musa menyatakan pernyataan yang sama, bahwa aku harus kembali untuk mendapatkan keringanan dari Tuhanku untuk umat. Muhammad lalu kembali kepada Allah. Allah meringankan 10 waktu untuk Muhammad. Itu terjadi berulang kali sampai aku mendapatkan keringanan 5 waktu setiap hari untuk melaksanakan salat, bermunajat kepada Tuhanku. Kemudian Muhammad bertemu Musa kembali, dan Musa menyatakan pernyataan yang sama, bahwa aku harus kembali kepada Tuhanku untuk mendapatkan keringanan untuk umatku. Tetapi aku merasa malu. Begitu banyak keringanan yang telah diberikan kepadaku. Aku telah memohon kepada Tuhanku hingga aku malu. Akan tetapi aku ridha dan menerima perintah ini. Ia 5 kali yang sebanding dengan 50 kali. 5 mendapat pahala 10 kali lipat. Setelah Muhammad mendapatkan oleh-oleh perintah salat 5 kali sehari, Muhammad kemudian turun ke Baitul Maqdis. Secara tersirat dapat dipahami bahwa para nabi juga ikut turun bersama beliau sebagai bentuk penghormatan. Begitu kembali dari hadirat ilahiyah, seperti kebiasaan yang berlaku pada para delegasi. Ketika waktu salat telah tiba, Muhammad mengimani mereka. Jelas, waktu salat ini maksud adalah waktu salat subuh. Rasulullah mengimani para nabi atas perintah Jibril, sesuai tugas yang dititahkan oleh Allah. Rasulullah kemudian keluar dari Baitul Maqdis, lalu mengendarai burak dan kembali ke Makkah. Pagi harinya sampai di sana dalam kondisi penuh kemantapan, ketenangan, dan sigap. Pada malam itu, beliau telah melihat langsung berbagai kekuasaan Allah dan berbagai perkara yang seandainya dialami oleh orang lain selain Muhammad, pasti akan mengalami kebingungan dan linglung. Tetapi Rasulullah tetap tenang. Beliau khawatir jika langsung menyampaikan apa yang dilihat tadi malam kepada kaumnya, mereka tidak akan mempercayainya. Oleh sebab itu, Rasulullah menyampaikan berita itu pada kali pertama secara santun, bahwa tadi malam beliau dari Baitul Maqdis. Ketika itu Abu Jahal, semoga Allah melaknatnya, melihat Rasulullah sedang duduk terdiam di Masjidil Haram. Abu Jahal bertanya, "Apa kau punya berita?" "Ya," jawab Rasulullah. "Berita apa itu?" tanya Abu Jahal. Rasulullah menjawab, "Sungguh aku diperjalankan tadi malam ke Baitullah." "Ke Baitullah?" kata Abu Jahal keheran. "Ya," jawab Rasulullah. "Apakah jika aku memanggil kaum, engkau akan menyampaikan berita yang sama kepada mereka?" tanya Abu Jahal. "Ya," jawab beliau. Abu Jahal hendak mengumpulkan sekelompok orang Quraisy untuk mendengarkan berita tersebut, dan Rasulullah juga ingin mengumpulkan mereka agar bisa menyampaikan berita tersebut. Abu Jahal berkata, "Wahai kaum Quraisy," mereka pun berkumpul di balai pertemuan, "sampaikan pada kaummu berita yang tadi engkau ceritakan padaku," kata Abu Jahal kepada Muhammad. Rasulullah mengisahkan kejadian yang baru saja beliau lihat, bahwa malam tadi beliau datang ke Baitul Maqdis dan melaksanakan salat di sana. Di tengah tepukan dan suitan orang-orang yang tidak percaya dan menganggap mustahil beritanya, berita ini pun tersebar luas. Orang-orang menemui Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah, dan menceritakan bahwa Muhammad mengatakan demikian. Abu Bakar berkata, "Kalian mendustakannya. Demi Allah, dia mengucapkan hal itu," kata mereka. "Jika beliau berkata demikian, pasti benar," jawab Abu Bakar.
sahabat. Selanjutnya, Abu Bakar menemui Rasulullah yang sedang dikelilingi oleh orang-orang musyrik Quraisy. Abu Bakar bertanya soal berita tersebut, lalu beliau menceritakannya. Abu Bakar minta penjelasan kepada Rasulullah tentang ciri-ciri Baitul Maqdis agar kaum musyrikin mendengarkan dan mengetahui kebenaran berita yang beliau sampaikan. Rasulullah langsung menyampaikan ciri-cirinya. Mereka berkata, ciri-ciri tersebut benar. Maka Allah menunjukkan argumen tersebut dan membangkitkan kesadaran mereka. Orang-orang yang telah beriman bertambah keyakinannya, dan orang-orang yang kafir tetap ingkar. Meski seluruh hujjah telah dikemukakan, maka sungguh benarlah kejadian Isra Mi'raj telah membuka segala tabir kehidupan, mengungkapkan yang kasat mata, menumbuhkan keimanan di dada makhluk. Bukan hanya manusia di bumi, ternyata alam, di langit, ternyata alam, semuanya, segala alam. Ada pencipta yang maha agung, kekuasaannya meliputi segala alam. Allah yang maha bisa telah mengisra mi'rajkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Muhammad itu sehingga hanya dia yang bisa berjumpa dengan Allah? Membuat Nabi terdahulu cemburu, bahkan ingin menjadi umatnya. Selanjutnya, kelahiran sang rahmatan lil alamin, Muhammad ibnu